Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana, hari ini kita menyaksikan sebuah momen penuh makna, bukan sekedar prosesi penyembelihan hewan kurban, tetapi juga tentang kepedulian, kebersamaan, dan semangat berbagi kepada sesama. Kolaborasi antara Partai Gerakan Rakyat dan Bagana Gerakan Rakyat menjadi bukti bahwa nilai kemanusiaan dan gotong royong harus terus hidup di tengah masyarakat. Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan berkorban, tentang bagaimana rasa peduli tidak berhenti pada kata-kata, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata yang manfaatnya bisa dirasakan bersama. Hari ini, hewan kurban yang disalurkan diharapkan mampu membawa kebahagiaan, mempererat silaturahmi, dan menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa ini lahir dari rasa saling membantu. Ini banyak orang sendirian loh. Ini enggak kami ini. Allahumma hadil udhiyata minka wa ilaika fataqabbal. Bismillah. Amin. Jadi memang apa yang diselenggarakan hari ini oleh Bagana, Badan Penanggulangan Bencana, dan juga bagian dari Gerakan Rakyat, tentunya ini adalah tidak hanya sekedar perayaan Idul Adha, tapi ini menjadi hal penting untuk kita bahwa ada hikmah yang terjadi pada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada saat itu mengorbankan Ismail alaihissalam. Tentunya banyak hikmah. Yang pertama adalah dalam konteks kekinian, bahwa betapa kecintaan kita terhadap seluruh hal-hal yang bersifat duniawi, nah itu haruslah kita lepas dengan ketaatan yang total. Nah, saya menyebutnya totalitas ilahiyah, bahwa hanya kepadanya, karena kesemuanya itu tentunya adalah milik Allah. Yang kedua adalah keikhlasan. Keikhlasan adalah pengorbanan yang dilakukan secara ikhlas, tanpa pamrih, tidak berharap apapun yang sifatnya duniawi. Nah, ini adalah hikmah yang saya kira penting untuk diambil dari peristiwa Idul Kurban. Yang ketiga adalah bahwa setiap sesuatu, setiap perjuangan terhadap nilai, perjuangan terhadap kebenaran, perjuangan terhadap menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu harus dilakukan melalui pengorbanan. Pengorbanan atas waktu, pengorbanan atas harta, pengorbanan atas pikiran, pengorbanan atas tenaga. Nah, semua ini tentunya adalah hikmah bahwa kita semua harus melakukan pengorbanan itu. Dan kita tahu apa yang misalnya hari ini
disembelih, daging-daging itu diberikan kepada yang berhak menerima, sehingga pada hari ini hampir separuh dunia melaksanakan kurban ini, dan seluruh masyarakat kelas bawah tentunya ikut menerima bagian dari itu. Saya kira ini pentingnya, tidak sekedar kedatangan kami di sini, tapi bahwa ada hikmah, ada nilai, ada spirit yang dibawa. Dan ini tentunya pas dengan apa yang diperjuangkan oleh Bagana sebagai sayap organisasi gerakan rakyat di bidang kebencanaan, dan apa yang diperjuangkan oleh gerakan rakyat secara keseluruhan, yang kita tahu bahwa visi gerakan rakyat sederhana di ucapan, yaitu adil dan makmur, tapi bahwa ini adalah sesuatu yang selama ini belum tertunaikan dengan baik. Jadi kami melihat bahwa dari mulai hadirnya hewan korban sampai dengan proses penyembelihan yang tadi dilakukan, dan semua ini kan tentunya melalui proses-proses kerja keras, proses-proses yang kita lihat bahwa sesuatu itu tidak hanya pada hasilnya, tapi juga pada prosesnya. Nah, oleh karena itu visi yang dibangun oleh Bagana, oleh gerakan rakyat, oleh seluruh kekuatan gerakan, nah ini tentunya berkorelasi positif dengan apa yang terjadi yang tadi baru saja kita lakukan. Kami melihat bahwa Bagana spiritnya adalah melakukan penanggulangan terhadap bencana misalnya. Bencana itu kan banyak, tapi dalam hal ini kita ingin menspesifikkan kepada yang kita sebut dengan misalnya bencana alam. Gerakan rakyat punya visi secara keseluruhan yang lebih luas lagi, yaitu bagaimana membangun melalui perjuangannya, baik itu visi, baik itu aksentuasi perjuangannya untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Keseluruhannya, bingkainya adalah bagaimana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kami melihat bahwa ini penting bagi semua kita dari peristiwa yang baru saja kita lakukan. Ini memang luas, ada bencana alam, ada bencana non alam, ada juga yang mengatakan ada juga bencana moral, ada juga bencana kepemimpinan dan banyak. Tapi saya kira Bagana dalam hal ini, ya kita ingin Bagana menjadi sayap yang memang mengkonsentrasikan diri pada upaya bagaimana pencegahan terjadinya bencana alam. Kalau bencana alamnya sudah terjadi, bagaimana upaya-upaya evakuasi terhadap itu, bagaimana penanganan terhadap pasca bencana. Jadi saya kira untuk teman-teman Bagana seluruh Indonesia, ini adalah sebuah upaya yang baik, dan untuk itu tentunya kita sangat senang dengan keberadaan Bagana yang terus melakukan upaya-upaya serius, baik itu sifatnya preemptif, preventif, ataupun upaya-upaya advokasi yang sudah selama ini dilakukan. Dan kita tahu bahwa Bagana selalu hadir, di mana ada bencana alam, Bagana selalu hadir. Bila tidak ada bencana alam, Bagana juga tetap hadir dalam melakukan edukasi terhadap publik bagaimana agar tidak terjadi bencana-bencana yang selama ini terjadi pada negeri kita. Ya, baik teman-teman semua yang punya intensi di bidang kebencanaan, membantu masyarakat, membantu sebuah wilayah, membantu wilayah-wilayah kebencanaan, baik itu yang sifatnya edukasi, sifatnya melakukan publikasi, sifatnya melakukan pengingatan, baik itu hal yang belum terjadi sehingga dia bersifat pengetahuan, maupun hal yang sudah terjadi yang bersifat melakukan advokasi ataupun penanggulangan. Nah, untuk itu bisa bergabung teman-teman semua yang punya intensi, yang punya keinginan untuk terlibat di badan kebencanaan atau penanggulangan bencana di gerakan rakyat, bergabung di Bagana. Bagana adalah sayap organisasi gerakan rakyat yang fokus dalam penanganan bencana, baik itu pra bencana maupun sedang bencana ataupun penanganan pasca bencana. Saya kira demikian. Terima kasih dan salam buat seluruh teman-teman Bagana dan juga seluruh teman-teman gerakan rakyat yang berminat untuk bergabung dengan Bagana. Terima kasih.
Alhamdulillah, alhamdulillah binikmati iman, binikmati rahmah, binikmati hidayah. Alhamdulillah binikmati Idul Adha. Alhamdulillah binikmati Idul Kurban. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan hari raya kurban, bertemu dengan hari raya Idul Adha. Kemudian kita diberikan kesempatan untuk taat dan beribadah padanya dalam bentuk kurban. Inna attaina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Berkurban tidaklah hanya berkurban dari segi hewani, dari segi memotong kurban hewan, tetapi berkurban adalah berkurban untuk segalanya. Berkurban waktu di mana kita sibuk dengan dunia, meninggalkan dunia ketika azan berkumandang. Berkurban waktu kesempatan dunia ketika Allah harus kita temui, atau harus kita bersahabat dengan Al-Quranul Karim, atau harus kita kembali bersujud dalam sajadah kita. Berkurban akan harta yang kita miliki untuk dibagi kepada saudara-saudara kita yang lain. Berkurban untuk senantiasa menjaga silaturahim dengan saudara-saudara kita, sehingga insya Allah silaturahim ini nantinya akan menjadi ibadah-ibadah kita, akan menjadi amal-amal kita, pahala-pahala kita nantinya insya Allah, yang kemudian akan menemani kita ketika berada di yaumul qiyamah. Berkurban tentunya merupakan suatu saat atau momentum untuk kembali mengingatkan atau meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dicontohkan Nabi Ibrahim, kemudian menurut perintah Allah, walaupun diterima dalam satu mimpinya untuk menyembelih anaknya, karena ketaatannya maka Nabi Ibrahim pun siap melaksanakan penyembelihan terhadap Nabi Ismail. Allah SWT Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati setiap makhluknya. Maka Nabi Ismail kemudian yang akan disembelih oleh Ibrahim digantikan dengan seekor kurban sebagai pengganti sembelihan tersebut. Janganlah kita pernah berhitung dan takut dalam melakukan ibadah apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ibadah terhadap waktu-waktu yang harus kita senantiasa khususkan dalam munajat kita, atau ibadah dalam harta kita, karena jihad itu adalah bi'amulikum dan amfusikum. Bukanlah berjihad dulu dengan nyawamu, tapi berjihadlah dulu dengan hartamu. Mudah-mudahan Idul Kurban tahun ini insya Allah akan membuat kita senantiasa mengingat kepada Allah SWT, mengingat akan perjuangan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya umat Rasulullah yang mendapat limpahan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan insyaallah mulai hari ini kita mulai berhitung akan apa yang telah kita siapkan untuk hari esok kita nantinya. Ya ayyuhallazina amanu wal tamsur nafsu maqaddamat ligat wattaqullaha innallaha habirum bima ta'malun. Mudah-mudahan Idul Kurban tahun ini membuat kita senantiasa mengingat apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita persiapkan untuk hari esok kita. Karena suatu saat kita pun pasti akan kembali kepada Allah, kembali dengan seluruh amalan-amalan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, dan khususnya buat saya sendiri. Salam Bagana, salam kemanusiaan. Allahu Akbar. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan pemotongan dan penyaluran hewan kurban kolaborasi antara Partai Gerakan Rakyat bersama Bagana Gerakan Rakyat telah berlangsung dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan. Semoga kurban yang dilaksanakan hari ini tidak hanya menjadi ibadah,
tetapi juga menghadirkan manfaat, keberkahan, dan kebahagiaan bagi masyarakat yang menerima. Karena sejatinya, kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang menumbuhkan empati, memperkuat solidaritas, dan menghadirkan harapan bagi sesama. Terima kasih kepada seluruh panitia, relawan, dan semua pihak yang telah ikut berkontribusi dalam kegiatan ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Bagana